Banyak pendukung Prabowo Sandi yang cukup kecewa Ya, begitu masuknya Prabowo dan juga Sandi ke Kabinet Indonesia Maju ya, Jokowi. Seperti apa tanggapannya Pak ya. Muradi? Politik di Indonesia kan tidak terlalu kanalisasi terlalu luas ya. Ya. Jadi dia nggak terlalu, kalaupun ada luas tapi nggak terlalu dalam. Misalnya katakanlah antara antar partai kemudian antar partai atau kemudian antar calon capres kemarin nggak beda jauh. Jadi begitu kemudian mereka disajikan itu ya agak 11-12, agak mirip-mirip lah. Misalnya katakanlah kalau baca visi misi Pak Jokowi dengan visi misi Pak Prabowo disandingkan gitu, mungkin kemiripannya mungkin sekitar 85% lah. Jadi sebenarnya secara prinsipil tidak ada terjauh berbeda. Makanya kemudian ketika orang mudah dari A dari lawan menjadi kawan, dari partai A bisa ke partai B dan sebagainya, karena gradasi pembeda ideologi partai politiknya nggak cukup kelihatan. Dulu misalnya di tahun 45 Herbert Fate membagi misalnya politik aliran ya. Itu aliran ada beberapa politik, ada komunisme, ada nasionalisme Jawa, ada kemudian Islam tradisional dan sebagainya itu kelihatan. Hari ini saya kira nggak saya menemukan itu. Apa pembeda sekarang antara pembeda katakanlah partai P3 gitu dengan katakanlah misalnya PDIP gitu. PDIP punya juga sayap Islamnya, sayap Muslimnya yang mengadopsi nilai-nilai yang ada di P3. Jadi akhirnya kemudian kalaupun ketemu ya mereka ada nilai yang saya kira muncul nilai pragmatisme ketimbang mengunculkan ide sendiri gitu. Nah kalau di luar itu kan kelihatan kan ada misalnya katakanlah partai buruh dengan partai hijau itu kan bisa satu garang, tapi partai buruh nggak mungkin gabung dengan partai konservatif, nggak pernah kejadian itu. Apa? Jadi artinya musuh menjadi lawan ini di beberapa tempat, terutama beberapa negara di luar cukup banyak begitu ya? Banyak, tapi sekali lagi gradasi ideologinya mereka sama dengan kita nggak kelihatan. Baik Pak Muradi, kita bahas reshuffle kembali. Kalau kita bicara juga keresahan masyarakat karena kemudian Kementerian Kesehatan bukan berlatar belakang dokter begitu. Tanggapannya seperti apa? Apakah memang memungkinkan demikian? Ya, kalau 9 dari 10 negara yang kemudian Menteri Kesehatannya bukan dari unsur dokter, background akademik ya, background kesehatan itu adalah negara-negara dengan sistem parlementer. Jadi di parlementer kan menteri itu adalah juga anggota dari parlemen, ya kan gitu. Jadi jarang sekali dokter yang juga politisi. Nah sebenarnya memang ini agak unik karena saya kira yang dibutuhkan Kementerian Kesehatan ternyata adalah lebih kepada manajemen kesehatannya, bukan teknis operasional kesehatannya. Makanya ada wakil Menteri Kesehatan yang backgroundnya dokter. Itu yang saya kira menjadi salah satu tantangan serius karena Pak Gunadi ini kan dia kan backgroundnya fisika nuklir, kemudian juga di keuangan, sama di Kemandiri dan sebagainya. Saya kira ini dengan pengalaman itu dia akan mendorong bagaimana melakukan upaya manajemen kesehatan, ketimbang misalnya mengurus soal teknis operasional kesehatan. Baik, Pak Muradi, kita sudah ada satu penelpon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kang Iwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Herlan. Menurut pendapat kami dari 6 menteri yang direshuffle itu yang sudah dikenal oleh masyarakat itu kan 2. Yang pertama Bapak Sandiaga Uno, beliau selain pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, juga mencalonkan wakil presiden, juga sampai saat ini masih eksis. Harapan masyarakat Indonesia masalah perekonomian Kang Iwan, terutama kan sekarang harga-harga sangat naik ini. Harapan masyarakat ini distabilkan lagi, juga pariwisata masih tersendat-sendat. Yang kedua, Wali Kota Surabaya Ibu Trisma hari ini, tetapi masyarakat meragukan karena beliau ini prestasinya banyak kontroversi, bahkan menurun drastis. Harapan kita juga kepada Menteri Perdagangan, walaupun keempat menteri itu tidak kurang dikenal oleh masyarakat, mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi kan menjelang tahun baru dan Natal ini, stabilitas keamanan kurang baik, juga banyak kegaduhan, begitupun kriminalitas yang sudah menurun naik lagi. Mudah-mudahan stabilitas keamanan, ekonomi, politik, ya perdagangan kita stabil lagi, itu harapan kita. Begitupun
menteri-menteri yang lain, termasuk kegiatan olahraga dan dunia pendidikan yang saat ini masih belum stabil itu Kang Iwan, itu harapan kita semuanya. Ya. Sudah cukup Pak Herlan? Ya, ada tambahan lagi sedikit. Ya, mudah-mudahan ini himbauan Bapak Gubernur Jawa Barat, juga pemerintah pusat menjelang tahun baru tidak memeriahkan ada pesta hura-hura, kesederhanaan, doa bersama di rumah-rumah masing-masing. Mudah-mudahan COVID-19 bisa diatasi 2021, semua kegiatan bisa lancar kembali. Itu harapan kita semuanya. Baik, Pak Herlan, kami cukup memahami apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Herlan. Terima kasih. Pak Muradi, tadi dikatakan ada harapan-harapan khusus dari masyarakat terutama untuk ke-6 menteri ini, dan juga yang jadi PR adalah bagaimana kemudian ke-6 menteri yang baru ini bisa meyakinkan masyarakat bahwa berdasarkan apa yang dia pegang di kementerian nanti bisa membuat perubahan. Jadi kalau yang agak krusial kan 2 kementerian ya, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan sebenarnya. Kenapa krusial? Karena dia berkaitan langsung dengan penanganan COVID. Katakanlah yang Kementerian Kesehatan menyiapkan vaksin dan sebagainya. Sementara Kementerian Sosial adalah menstimulasi keuangan publik supaya kemudian tidak daya beli tetap ada. Karena begitu daya beli turun pasti akan minus otomatis inflasi dan sebagainya. Jadi 2 itu saya kira. Kalau yang lainnya akan bisnis as usual, tinggal bagaimana kemudian misalnya Kementerian KKP mengurangi kebijakan yang tidak pro nelayan, itu kan kebijakan yang kemudian tidak mengarah pada terbukanya upaya penyimpangan dan sebagainya. Kemudian saya kira itu menjadi salah satu poin. Nah, kalau yang lainnya saya kira Kementerian Perdagangan, problem Kementerian Perdagangan kemarin kan karena jejaringnya nggak terlalu baik ya. Jadi kemudian dia agak kerepotan sendiri. Tapi sekarang kemudian diganti oleh Pak Lutfi yang memang pernah jadi Ketua BKPM, pernah jadi Menteri Perdagangan juga di era Pak SBY. Itu dianggap akan punya kemampuan untuk melakukan stimulasi ke sana. Oke, Pak Muradi, pertanyaannya ketika kita bicara soal Kementerian Pariwisata, gitu, kita tahu bahwa COVID-19 ini dimanapun negaranya pariwisata mengalami penurunan. Tapi apa yang kemudian membuat Jokowi yakin untuk mengganti Wisnu Tama? Dari awal kan Wisnu Tama tidak. Kalau saya dalam konteks kebijakan publik ya, saya nggak menemukan kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata secara ekstrim ya, yang berbeda dari sebelumnya. Makanya ketika kemudian dia muncul sebagai menteri, saya tunggu betul. Kenapa? Karena Wisnu Tama orang yang kreatif, punya inovatif, tapi dia lebih ke teknis. Sementara kementerian ini kan kementerian yang bersifat manajerial policy ya. Jadi manajemen policy yang kemudian memang membutuhkan imajinasi yang tidak sebatas pada panggung, tapi imajinasi sebagai panggung ya Indonesia gitu. Nah, yang seperti itu saya kira mungkin akan bisa distimulasi oleh Sandi ketika Sandi jadi. Karena salah satu ukuran pariwisata kan ada 3 tuh pemangku kepentingannya. Pemerintah pusat, kemudian pengelola wisata, hotel dan sebagainya, baru kepada pemerintah daerah. 3 ini saya kira menjadi satu ikatan. Gitu. Oke. Selepas jeda kita juga akan tanyakan bagaimana kira-kira Kementerian Sosial di bawah Risma hari ini. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.